Halo untuk kalian para pajong jurnal, bertemu lagi di channel Tio Rumor. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang mengenal OJS versi 2 dan 3 dan tata cara mendaftar serta submit artikel jurnal di OJS. Bagi kalian yang belum menonton, bisa melihat di deskripsi atau kartu yang muncul di bagian atas. Oh iya, sebelum lanjut, saya akan mengucapkan selamat buat kalian yang sudah mensubmit artikel jurnal. Pada kesempatan kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan menjelaskan status hubungan kita. Ups, maaf, maksudnya status dari artikel jurnal yang sudah kalian submit. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik terlebih dahulu tombol subscribe di bawah video ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik juga like dan share di video sosial kalian ya, agar temanmu dan orang lain tahu apa yang kalian tahu. Kan berbagi itu indah, tapi berbagi pasangan dengan orang lain sungguh menyakitkan. Nah, untuk OJS versi 3 dan versi 2, tampilan atau redaksi katanya berbeda ya, tapi secara keseluruhan prosesnya sama. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke TKP. First, awaiting assignment. Artikel Anda belum masuk ke tahap review, karena di sini kalian baru saja menyelesaikan proses submit sehingga statusnya masih awaiting assignment. Itu berarti proses submit telah selesai oleh kalian. Oh iya, di masing-masing jurnal berbeda ya prosesnya. Ada yang harus melalui tahap screening plagiarism di awal. Hal ini dimaksudkan untuk melacak tingkat plagiarisme artikel. Untuk menghindari plagiarisme, setiap artikel yang dikirim ke jurnal online akan disaring oleh aplikasi pemeriksa plagiarisme seperti Cernotin, Plagiarism Checker X, Authenticate, dan lain sebagainya. Setiap jurnal untuk toleransi plagiarismenya berbeda-beda ya. Ada yang 15, 20, atau 25%, bahkan ada yang 30%. Ya, tergantung pengelola jurnal mau menetapkan berapa persen. Selain itu, kenapa belum masuk ke tahap review? Karena jurnal online-nya disesuaikan dengan tema penelitian dengan fokus jurnal. Sebagai tambahan, di status ini, kalian tidak bisa menghapus pengajuan atau submit dari sistem sendiri ya. Dan bila kalian ingin menarik artikel kalian, silahkan beritahu pihak pengelola bahwa artikel mau ditarik. Bisa via WA atau email yang bisa kalian lihat di OJS. Second, in review. Berarti kalian sudah mendapatkan editor yang akan mengurusi artikel Anda dan menyerahkan kepada orang yang bertugas untuk mereview artikel Anda. Artikel akan ditinjau oleh dewan editorial untuk konsistensi format dan setelah itu akan dikirim ke setidaknya 2 pengulas atau reviewer untuk pemeriksaan substansi. Proses ini berlangsung seminggu, sebulan, atau mendekati jadwal publikasi. Misalnya, kalian submit artikel pada bulan Januari sedangkan publikasinya di bulan Juni, atau kalian submit artikel kalian di bulan Agustus namun publikasinya akan tayang di OJS pada bulan Desember. Di sini kalian harus sabar ya, karena proses reviewnya itu agak lama atau tergantung pada reviewer. Selanjutnya, rekomendasi peer reviewer akan dipertimbangkan untuk penerimaan, revisi, atau penolakan artikel. Apabila sudah ada keputusan dari reviewer, editor akan mengirimkan email konfirmasi terkait hasil review kepada Anda. Third, in review, revisions required atau resubmit for review. Sebenarnya tahap ini artikel kalian bisa langsung diterima atau harus direvisi. Bila keputusan dari editornya in review, revisions required, artinya artikel perlu direvisi namun tidak akan direview kembali. Maka bersyukurlah dengan status seperti ini, artikel kalian tinggal satu tahap lagi agar diterima dan layak tayang di OJS. Pada in review revisions required, kalian harus secepatnya merevisi apa saja yang menjadi catatan di dalam artikel kalian ya.
atau keputusannya disubmit for review, artinya artikel perlu direvisi dan akan direview kembali. Bagian ini kalian harus bersabar ya, mungkin saja ada yang tidak sesuai dengan permintaan dari reviewer sehingga kalian diminta untuk merevisi lagi sesuai dengan permintaan atau catatan reviewer. Disarankan untuk secepatnya direvisi ya, lalu dikirim kembali. Fourth, decisions. Tahap ini adalah keputusan. Pada decisions ada dua keputusan, yaitu pertama, accept submission atau artikel diterima. Yang kedua, decline submission atau artikel ditolak. Bila diterima, maka langsung lanjut ke proses editing. Namun, bila ditolak, submission kalian tidak langsung hilang, namun langsung diubah oleh editor statusnya archive atau diarsipkan. Fifth, in editing. Jika naskah Anda sudah mendapatkan keputusan accept submission dari editor, Anda akan menerima email konfirmasi dari editor. Status submission artikel Anda akan berubah menjadi in editing. Jika sudah sampai tahap ini, Anda akan berkomunikasi langsung dengan editor untuk hal terkait penyeragaman format, proofreading, dan hal-hal lainnya yang terkait persiapan publikasi artikel. Dan tahap terakhir adalah last, published. Jika artikel Anda sudah dipublikasikan, maka artikel Anda akan hilang dari halaman active submissions. Anda dapat melihat status publikasi artikel Anda dengan mengklik archive atau arsip. Kemudian akan tampil volume dan nomor jurnal di mana artikel Anda sudah tayang di OJS. Dan Anda bisa melihatnya pada bagian status. Pada tahap ini, selamat ya buat kalian karena sudah berhasil melewati tahap demi tahapan, sehingga artikel kalian layak untuk dipublikasikan dan tayang di OJS. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, untuk menunjukkan dukungan terhadap channel ini. Jangan lupa juga like, comment, and share kepada teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Bye.